Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channelnya Kelompok 4. Sebelum kita ke pokok bahasan, saya ingin memperkenalkan anggota dari Kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Linda Rahmawati. Yang kedua ada Ardela Nur Rahmadewi. Yang ketiga ada M. Arif Marzuk. Yang keempat ada Dewi Ayu Rismawati. Dan terakhir ada Eka Wulandari. Pokok bahasan kita kali ini adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Pertama, saya akan membacakan mengenai pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses atau gagal, ya atau tidak, dan baik atau cacat, dan lain-lain. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan sebuah peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Pengertian dari distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel fungsi tersebut pada umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Adapun ciri-ciri dari distribusi binomial adalah 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti sukses atau gagal. 2. Probabilitas satu peristiwa adalah tetap tidak berubah untuk setiap perubahan. 3. Percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tetap. Rumus P buka kurung X tutup kurung sama dengan N faktorial per buka kurung N kurangi X tutup kurung faktorial X faktorial kali P pangkat X Q pangkat N min X. P dalam kurung X sama dengan X yaitu peluang dari nilai variabel random atau yang dinyatakan. Kemudian N yaitu jumlah percobaan, P yaitu peluang sukses, dan Q yaitu peluang gagal. Kemudian masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas peristiwa dari yang pertama mata dadu 5 muncul 1 kali. Yang kedua mata dadu genap muncul 2 kali. Dan yang ketiga paling sedikit keluar mata dadu 3 sebesar 3 kali. Kemudian yang keempat mata dadu 2 atau 6 muncul 4 kali. Kemudian jawabannya yaitu poin A, P dalam kurung X sama dengan 1, P sama dengan 4 per 1 sama dengan dalam kurung 1 per 6 pangkat 1, kemudian dalam kurung 5 per 6 pangkat 3. Dan hasilnya 0,386. Kemudian poin B, P dalam kurung X sama dengan 2 genap yaitu 2, 4, 6. Kemudian P sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2 Q sama dengan 1 per 2. Kemudian P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan P 4 per 2 sama dengan dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 kali dalam kurung 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 0,375. Kemudian poin yang ketiga atau poin C yaitu hasilnya P dalam kurung X
lebih dari sama dengan 3, kemudian P sama dengan 1/6Q sama dengan 5/6. P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan P 4/3 sama dengan dalam kurung 1/6 pangkat 3 kali dalam kurung 5/6 pangkat 1, dan hasilnya 0,0154. Kemudian P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan P 4/4 kali 1/6 pangkat 4 kali dalam kurung 5/6 pangkat 0 sama dengan 0,0008. Jadi P dalam kurung X lebih dari sama dengan 3, yaitu 0,0162. Kemudian poin yang keempat atau poin D, mata dadu 2 atau 6, yaitu P sama dengan 2/6 sama dengan 1/3Q sama dengan 2/3. P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan P 4/4 kali dalam kurung 1/3 pangkat 4 kali dalam kurung 2/3 pangkat 0, dan hasilnya 0,0123. Ciri-ciri dari distribusi Poisson. 1. Banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lain. 2. Probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. 3. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson digunakan dalam 1. Menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang, seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, dan sebagainya. 2. Menghitung distribusi binomial apabila n besar n sama dengan 30 dan p relatif kecil p kurang dari 0,01. Rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan lambda pangkat X kali L pangkat mu per X, di mana lambda sama dengan NP, N sama dengan banyaknya amatan, P sama dengan probabilitas sukses, X sama dengan var random discrete, L sama dengan bilangan irasional 0,2,71828. Contoh soal, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Jawab, N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, lambda sama dengan NP, P X sama dengan 3 sama dengan 0,40 pangkat 3 kali 2,71828 pangkat min 0,4/3 sama dengan 0,0072 sama dengan 20 kali 0,02 sama dengan 0,40. Distribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal. 1. Nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas dari bawah kurva berbentuk genta atau lonceng. B. Yang kedua, kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, mu, dan omega. Yang ketiga, keseluruhan kurva akan bernilai 1.
Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Rumus fungsi distribusi normal. Fx sama dengan 1/omega kali akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X min mu per omega pangkat 2, di mana omega sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, mu sama dengan min atau rata-rata, E konstanta bilangan Euler 2, 178 dan sebagainya. Pi sama dengan konstanta pi 22/7 atau mendekati 3,142857. X sama dengan nilai dari variabel acak X. Contoh soal, rata-rata upah seorang buruh yaitu $8 per jam dengan simpangan baku sama dengan $0,60. Jika terdapat 1.000 orang buruh, hitunglah A. Banyak buruh yang menerima upah per jam kurang dari $7.80. B. Banyak buruh yang menerima upah per jam lebih dari $8.30. C. Banyak buruh yang menerima upah per jam antara $7.80 sampai $8.30. Mu sama dengan $8, sigma sama dengan $0,60. Jawaban A. X kurang dari $7.80 sama dengan rumus X min mu dibagi sigma sama dengan $7.80 sampai $8 dibagi $0,60 sama dengan min $0,33. P untuk X kurang dari $7,80 sama dengan P untuk Z kurang dari min 0,33 sama dengan 0,5 dikurangi 0,1293 sama dengan 0,3707. Banyak buruh yang menerima upah per jam kurang dari $7.80 yaitu sama dengan 0,3707 dikalikan 1000 sama dengan 370,7 dibulatkan menjadi 371 orang. B. X lebih dari $8.30. Dengan rumus X dikurangi mu dibagi sigma sama dengan $8.30 dikurangi $8 dibagi $0,60 sama dengan $0,50. P untuk X lebih dari $8.30 sama dengan P untuk Z kurang dari 0,50 sama dengan 0,5 dikurangi 0,191 sama dengan 0,3085. Banyak buruh yang menerima upah per jam lebih dari $8.30 sama dengan 0,3085 dikalikan 1000 sama dengan 308,5 orang atau dibulatkan menjadi 309 orang. C. X lebih dari $7.80 kurang dari $8.30. Z1 sama dengan min 0,33, Z2 sama dengan 0,50. P untuk X lebih dari 7,80 kurang dari 8,30 sama dengan P untuk Z kurang dari 0,50 lebih dari min 0,33 sama dengan 0,1915 ditambah 0,1293 sama dengan 0,208. Banyak buruh yang menerima upah per jam dari $7.80 sampai $8.30 sama dengan 0,3208 dikalikan 1000 sama dengan 320,8 orang atau sama dengan dibulatkan menjadi 321 orang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.